Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis taklim di Jakarta, di mana buat kayak jadi Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan Ini marketing. benar. Ini kenapa orang-orang mengagumi Segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Ya, hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya, tapi penghafal Quran tidak. Penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan Kumailah Hakimah, bahwa menurutnya tidak ada gunanya seseorang menghafal Al-Quran. Kumailah Hakimah diketahui adalah putri dari Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Beliau merupakan guru besar pertama ilmu psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kumailah Hakimah yang akrab dipanggil Kumai, juga merupakan pendiri sekaligus pemimpin komunitas Bukis Indonesia. Dalam podcast beberapa waktu yang lalu bersama Abu Marlo, dirinya membuat pernyataan yang menyinggung tentang penghafal Al-Quran. Menurutnya menghafal Al-Quran tidak ada gunanya buat dirinya. Dirinya merasa heran dengan orang-orang yang begitu menganggap istimewa penghafal Al-Quran. Dirinya bahkan mengaku waktu kecil sering dijadikan bahan marketing pondok pesantren tempatnya belajar. Kumailah juga menyebut tidak ada perintah dan alasan yang jelas seseorang harus menghafal Al-Quran, bahkan menurutnya hadis tentang penghafal Al-Quran adalah hadis palsu. Berikut kita simak video tersebut. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis taklim di Jakarta, di mana buat kayak jadi Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi Segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Benar apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Iya. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Ha-ha. Oh gitu. Iya, iya. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Menghafal Al-Quran merupakan kewajiban umat Islam dalam menjaga pedoman hidup. Salah satu keutamaan yang didapat oleh penghafal Al-Quran adalah mendapatkan kedudukan yang berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca dan menghafalkan Al-Quran sangat besar keutamaannya baik di dunia maupun akhirat. Karena itu, umat muslim dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran setiap waktu. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi pedoman sekaligus petunjuk kebenaran bagi umat Islam. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang menghafalnya. Menghafal Al-Quran dapat melatih otak untuk lebih fokus dan tajam. Dengan menghafal Al-Quran, kita akan lebih sering berinteraksi dengan firman Allah dan merasa lebih dekat dengannya. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Aina shaimun, mana yang puasa, cepat sini. Begitu masuk, langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat.
Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya, hati-hati itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Ya, tapi penghafal Quran tidak. Penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015. Ya, 2015 maaf, 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini. Bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tanjul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai deh. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran. Atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan, cuman dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, mirip pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35, ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu ya, hati-hati ya. Jadi ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia, tanpa sadar yang sering dikecilkan, itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu, di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu yang masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.